kita semua dalam keadaan sehat semuanya, deh. Langsung saja kita mulai untuk kegiatan Zoom pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Monggo wahid isnain salata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi acara pada malam hari ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Amin, dan hasilnya juga semoga sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk selanjutnya, mari kita murojaah dulu nggih surah An-Naba. Untuk anandaku yang bergabung boleh kita murojaah bersama ya, Nak, sambil mengingat nada yang sudah diajarkan di sekolah. Kepada Ustadz Yusuf, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair, syukran. Ya, anak-anakku semua, ayah bunda dan anak anda, silakan dibuka surah An-Naba. Sudah dibuka? Silakan diambil Qur'annya dan dibuka surah An-Naba. Kita murojaah bersama-sama, mengingat apa yang telah kita hafalkan dan semoga menambah keberkahan kita di malam ini. Sudah? Marilah kita murojaah bersama dengan dipimpin oleh Ustadz Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail alim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda al-jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata fajannatin inna yawmal
kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba fakadzabu bi ayatina kidzaba kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu walan zidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza adaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa yasma'una fiha laghwan wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala dalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba shadaqallahul adzim. Nah, terima kasih Ayah Bunda dan Ananda yang telah mengikuti murojaah. Semoga dengan pembacaan murojaah kita mendapatkan keberkahan Al-Quran selalu. Mungkin itu saja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustazah Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Yusuf yang telah memimpin murojaah pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi inti, langsung saja kepada Ustazah Pipin. Monggo waktu dan tempat kami. Terima kasih Ustazah Nisa. Sebelumnya mendengar suara saya. Ya Ustazah mendengar. Ustazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan rencana pembelajaran di kelas 3 ini semester 2. Ini yang kami sampaikan di bulan Januari ya Ayah Bunda. Sekali lagi di bulan Januari. Untuk rencana bulan-bulan selanjutnya akan diinfokan lebih lanjut. Rencana pembelajaran kelas 3 di semester 2. Di semester 2 ini pembelajaran
kegiatan belajar mengajar Ananda dilakukan secara tatap muka dengan 3 kali pertemuan setiap 1 pekannya. Kalau yang semester 1 akhir kemarin 2 pertemuan dalam 1 pekan, di awal semester 2 ini akan diadakan selama 3 kali pertemuan dalam satu pekan, dan sistemnya masih sama, full day. Jadwal Ananda kelas 3 masuknya hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Ananda masuk pukul 7 nggih ayah bunda, jadi diusahakan maksimal sampai sekolah itu pukul 7 agar Ananda tidak terlambat. Kalau terlambat nanti untuk mengikuti kegiatan tergesa-gesa. Jadi diusahakan pukul 7 itu sudah di sekolah. Perpulangan setelah sholat asar, jadi nanti menyesuaikan. Kalau kegiatan belajar mengajar itu 2:30 berakhir, sudah closing, 2:30 berakhir, setelah itu sholat asar. Jadi nanti untuk perpulangan menyesuaikan setelah sholat asar. Kemudian untuk seragam Ananda, hari Senin itu merah putih, Selasa hijau polos, dan hari Rabu biru kotak-kotak. Ini diusahakan untuk Ananda memakai seragam Bun. Apabila yang kekecilan, nopo menjahitkan belum jadi, ya pakai baju musim terlebih dahulu. Baju musim yang sopan, menutup aurat, longgar. Tidak boleh memakai kaos, celana jeans, celana legging, atau muslim tetapi yang mepet badan itu mboten ya bunda. Dan diusahakan jilbabnya tidak pakai jilbab yang terawang. Ketika berangkat dan pulang sekolah, Ananda memakai sepatu. Kemudian kaos olahraga dipakai saat pelajaran olahraga. Nanti akan ada jadwalnya, akan kami sampaikan. Jadi ketika pelajaran olahraga, berangkat sekolah boleh pakai kaos olahraga, tetapi tetap membawa baju ganti seragam hari ketika ada pelajaran olahraga. Selanjutnya, ini tata tertib umum di sekolah. Yang pertama, Ananda diantar dan dijemput tepat waktu. Sudah disampaikan tadi di depan, Ananda sampai sekolah maksimal pukul 7. Untuk perpulangan, Ananda mohon dijemput maksimal pukul 15.30. Kecuali yang mengikuti ekstra kurikuler pada hari itu, J. Kemudian, dan niki pun yang perlu diperhatikan, alur lalu lintas saat mengantar maupun penjemputan niku dari arah utara ke selatan. Mulai besok ketika masuk sekolah mengantar dan menjemput Ananda tidak boleh putar balik. Mohon kerjasamanya nggih. Karena kalau nanti putar balik, ketika putar balik kadang langsung bertemu hampir tubrukan dengan yang belakangnya lagi. Apalagi kalau udah mepet jam 7 itu ya Bun, kalau pagi itu ramai sekali. Jadi nopo nggih lalu lintasnya semrawut ngoten. Jadi untuk besok diusahakan semua mawon untuk keberangkatan mengantar maupun menjemput Ananda itu dari utara. Lah terus yang dari selatan bagaimana Ustazah? Ya yang dari selatan itu dilewat nopo gang yang di tengah Gada itu terus bertemunya di Pancasila ke selatan. Kemudian nanti muter lagi ke selatan seperti itu. Kemudian ketika berada di dalam kampung, mohon untuk kecepatannya dikurangi ya Bun. Ya Ayah. Selanjutnya untuk konsumsi snack dan makan siang, siswa disediakan sekolah mulai tanggal 17 Januari. Besok kan Ananda masuk tanggal 10. Jadi di pekan pertama besok, Ananda masih membawa bekal sendiri. Untuk pekan berikutnya sudah disediakan oleh sekolahan. Ini berdasarkan angkat yang sudah diisi oleh ayah bunda sekalian, hampir 90 sekian persen itu menghendaki untuk makan dan snack dari sekolahan. Dan selanjutnya, nah kita masuk di mata pelajaran ketika pembelajaran di kelas ya Bunda. Target kita di semester ini tidak muluk-muluk, tidak tinggi-tinggi. Untuk di mapel matematika sendiri, kita akan memfokuskan pada matematika dasar, yaitu bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Apabila nanti keempat, 5 materi tersebut sudah dikuasai, insya Allah
materi dapat kita kembangkan ke materi berikutnya. Jadi kita tidak melanjutkan dulu untuk materi selanjutnya di semester 2 itu kan ada bangun datar, ada statistika dan lain sebagainya. Tapi tidak kita berhentikan di kemarin mawon, kemudian kita akan mengulangi terus sampai insya Allah membekali anak sampai paham. Terutama di konsepnya caranya ngoten nggih. Lanjut. Untuk di mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan memfokuskan pada kata, kalimat, tanda baca, dan bacaan, memahami bacaan, menjawab pertanyaan berdasarkan kalimat, bacaan, maupun cerita, kemudian tanda-tanda baca, penulisan kalimat menurut EZD, terutama penggunaan huruf kapital, itu akan kami ulang lagi di semester 2 ini. Selanjutnya, mata pelajaran PAI. Nah, ini mata pelajaran PAI kita tidak usah jauh-jauh. Napa nggih? Jauh sekali sampai kita membayangkan kira-kira terus nopo yang kita menekankan pada kehidupan sehari-hari mawon dalam ibadah. Seperti pembelajaran adab, perilaku sehari-hari, oh ya nggih untuk bekal ananda, mana perilaku baik, mana perilaku buruk, mungkin lebih ke situ. Kemudian untuk bekal ibadah sehari-hari seperti wudu dan sholat. Kemudian ada meneladani kisah para nabi. Para nabi hanya beberapa nabi tertentu. Ngoten untuk selanjutnya materi IPA. Kalau materi IPA niku bisa kita ada dan bisa kita lihat, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Niku insya Allah materinya mudah nggih, yang kemarin saja Ananda alhamdulillah bisa. Jadi kalau di materi IPA tidak mengulang yang materi lalu, akan tetapi menambah materi baru. Ada 4 bab. Yang pertama ciri dan kebutuhan makhluk hidup, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang ketiga lingkungan sehat dan tidak sehat, yang keempat sumber daya alam. Niki pembelajaran ketika di kelas. Hari Senin sampai dengan Rabu pembelajaran tatap muka, hari Kamis dan Jumat pembelajaran secara daring. Insya Allah kita tidak membebankan yang berat ketika daring, mungkin ada tugas mengerjakan soal. Jika tidak ada tugas mengerjakan soal, kita akan membuat proyek yang lainnya, tidak melulu dengan mengerjakan soal dan belajar materi. Karena tatap mukanya sudah 1 minggu 3 kali. Untuk materi cukup di sekolahan, ngoten. Untuk di rumah nanti untuk proyek yang lain. Kemudian pembelajaran di kelas kita akan memperbanyak latihan soal. Jadi seperti matematika, nanti kita menjelaskannya di awal, sebentar saja sedikit, kemudian dengan banyak latihan soal. Karena kalau materi saja latihan soalnya tidak banyak, kemungkinan juga anak tidak terbiasa. Mengasahnya itu kurang. Kemudian untuk setiap mata pelajarannya dalam semester 2 ini penilaian harian akan dilakukan 4 kali. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler wajib itu pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Jamnya sama seperti ekstra-ekstra yang lainnya ya Bunda, pukul 3:30 sampai jam 5. Kemudian yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan. Niku sesuai dengan angket yang sudah diisi Ananda di semester 1. Nah, apabila Ananda mau berganti ekstranya, kemungkinan yang semester 1 kemarin sudah mengikuti ekstrakurikuler pidato, tapi kok sepertinya tidak di situ, ini bukan bakat saya atau ini tidak sesuai dengan potensi saya. Kalau mau pindah bisa menghubungi wali kelas dan nanti langsung mengikuti ekstra yang akan diikuti dan menghubungi guru pengampunya. Kemungkinan dari pidato akan pindah ke panahan, ya nanti menghubungi wali kelas, kemudian menghubungi pengampu panahan agar tercatat menjadi murid ekstranya. Kemudian itu dibolehkan kalau bisa di awal semester mawon ya Bunda.
Jadi selama 1 semester Ananda tidak pindah-pindah ekstrakurikuler. Wonten. Untuk selanjutnya, niki jadwal pelajaran. Hari Senin, Selasa, Rabu, tatap muka bisa dicermati. Hari Senin ada halakoh itu yang jam 8 sampai jam 9, kemudian istirahat. Ada pembelajaran tahfidz nanti jam 10:30 sampai 10:30, kemudian 10:30 sampai 11:30 ada pembelajaran matematika, kemudian istirahat sampai jam 1, masuk bahasa Indonesia sampai jam 2 sampai 2:30 closing. Untuk hari Selasanya, tahfidz hanya di halakoh jam 8 sampai jam 9, kemudian jam 10:30 sampai 10:30 pelajaran olahraga, itu masuk di pelajaran J olahraganya, kemudian ada IPA dan PAI. Hari Rabu kembali seperti hari Senin, halakoh jam 8 sampai jam 9, kemudian istirahat 10:30 sampai 10:30 tahfidz, 11:30 sampai 11:30 matematika, istirahat, sholat, makan siang, masuk lagi jam 1 sampai jam 2 pelajaran bahasa Indonesia, jam 2 sampai 2:30 closing. Untuk hari Kamis dan Jumat nanti digunakan untuk daring, yang Kamis matematika, untuk di Jumat, yang Kamis IPA, untuk di Jumatnya matematika, ngapunten terbalik. Selanjutnya, niki untuk pembelajaran tahfidz J. Setelah nonton J, saya ngobrol dengan pengampu tahfidznya, mungkin nanti kalau ada yang keliru bisa disampaikan J Ustazah Syifa dan Ustadz Yusuf. Untuk di kelas 3A, kemarin terakhir pencapaian itu ada di ada 3 kelompok J di kelas 3A itu. Ada yang masih juz 29, ada yang juz 1, dan ada kelompok juz 2. Untuk yang kelompok juz 29, pencapaian terakhir kemarin di surat Al-Jin. Kemudian di semester 2 ini berarti menambah dan menyelesaikan sampai Al-Mursalat. Mungkin nanti saged dicek anandanya yang masih juz 29, berarti targetnya di semester 2 ini selesai juz 29. Kemudian yang kelompok juz 1, kemarin target terakhir sampai halaman 10 napa nggih dari Ustazah Syifa. Mungkin nanti saged disampaikan lagi kalau masih kurang ya Ustazah. Kelompok juz 1 berarti nanti di semester 2 menyelesaikan juz 1. Berarti sampai halaman 20. Kemudian yang kelompok juz 2 kemarin sampai halaman 28. Kalau tidak salah ada 3 anak di juz 2 ini, nanti di semester ini insya Allah menyelesaikan juz 2. Berarti nanti sampai halaman 40. Kemudian yang di kelas 3B juga menambah hafalan baru. Kalau di kelas 3B ada 2 kelompok juz 29 dan kelompok juz 1. Sama seperti kelas 3A, yang kelompok juz 29 nanti targetnya selesai juz 29 semester ini. Jadi nanti naik ke kelas 4, halakohnya sudah berganti dengan halakoh juz 1. Kemudian yang kelompok juz 1 menyelesaikan juz 1 di semester ini. Untuk kelas 3C, tahfidz di kelas 3C menyelesaikan Iqra. Niki semuanya mawon nggih, semua ananda menyelesaikan Iqra terlebih dahulu dan fokus hafalannya menyelesaikan hafalan juz 30. Nggih. Niku mawon yang dapat kami sampaikan untuk penilaiannya. Penilaian sama ya Bunda. Untuk pembagiannya seperti semester lalu, ngoten. Mungkin di kemauan yang dapat kami sampaikan, apabila ada pertanyaan, saran, kritik, kami persilahkan. Sampun Ustazah Nisa, Ustadz Yusuf, Ustazah Syifa, Ustazah Nia. Ada tambahan, monggo. Monggo jika ada tambahan mungkin dari kelas tahfidz ada tambahan boten Ustazah untuk tahfidznya. Dari kelas 3B mungkin seperti itu, seperti apa yang disampaikan Ustazah Pipin, tidak ada penambahan. Oh nggih, tambahan menyampaikan untuk ruang kelas nggih.
di semester 2 ini nanti ruang kelasnya untuk kelas 3A itu berada dari 3C mawon ya, dari kelas 3C itu di sebelah baratnya ruang guru Putri nggih. Jadi pindah kita di gedung bagian utara. nggih, gedung bagian utara. Nanti dimulai dari yang paling timur itu kelas 3C, nanti di sebelahnya ruang guru Putri, kelas 3C, dilanjutkan kelas 3B, baru kelas 3A. Terus untuk selanjutnya, ini nggih menyampaikan kembali terkait dengan seragam Ananda, karena kami melihat Ananda, ya, jadi untuk Ananda yang belum memakai seragam, kami memperbolehkan untuk memakai baju muslim sopan, tapi harap ayah dan bunda untuk memperhatikan baju yang dikenakan Ananda, jadi tetap sopan, ngoten, tidak menggunakan bahan kaos, terus tidak mengenakan yang celana yang berbahan jeans. Terus untuk yang putri tidak ketat dan jilbabnya juga diperhatikan, ngoten. Terus di semester ini nanti akan ada infak harian seperti dulu lagi, jepun sebelum pandemi itu ada infak harian ya untuk pembangunan. Seperti yang sudah dilakukan seperti di sebelum pandemi dulu akan dilanjutkan kembali, ngoten. Itu saja mungkin untuk tambahannya. Untuk ayah dan bunda monggo jika ingin menanyakan atau ingin memberikan masukan dan sebagainya, monggo kami tunggu, kami siap menampung, kami jawab semampu kami, ngoten, monggo kita sharing bersama nggih. Oh, nggih, menambahkan lagi Ustazah Nisa. Untuk pengampu di kelas 3A tetap nggih mapelnya saya dan tafidnya Ustazah Ziva. Nah, untuk yang di kelas 3B ngapunten ya Bunda, karena Ustazah Azmi itu masuknya bulan Februari ya Ustazah. Selesai cutinya. Jadi di bulan Januari niki nanti Ananda bersama Ustazah Nia. Jika kemarin bersama Ustazah Silvi, niki Ustazah Silvi juga baru ada tugas dari kuliah, sehingga di bulan Januari belum bisa bersamai Ananda. Insya Allah di bulan Januari ini untuk mapelnya dibersamai oleh Ustazah Nian, Ayah Bunda. Kemudian tafidnya tetap bersama Ustadz Yusuf. Untuk di kelas 3C, nanti mapelnya tetap bersama Ustazah Nisha. Dan untuk tafidnya, sementara ada Ustadz Willy, dan nanti masih ada pendamping yang lainnya masih dalam perjalanan. Mungkin ada ditambahkan Ustazah Nisa untuk di kelas 3C. Ya, jadi untuk kelas 3C seperti yang sudah kami sampaikan di awal ya Bunda, untuk kelas 3C karena ada beberapa Ananda yang belum lancar dalam membaca menulis, jadi di kelas 3C untuk bahasa Indonesia terutama masih kami fokuskan untuk mengejar Ananda yang belum bisa membaca dan menulis, dan untuk yang sudah bisa membaca dan menulis kami fokuskan untuk bisa lebih memahami lagi tentang bacaan, gitu. Jadi agar benar-benar Ananda itu intinya pokoknya kita fokuskan ke literasinya, ngoten, membaca dan memahami bacaan, ngoten. Ini ada pertanyaan nggih dari bundanya Mbak Humairah nggih. Ini minta dijelaskan kembali Ustazah tentang pembelajaran daring di hari Kamis dan Jumat itu seperti apa, ngoten. Nggih, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami ulangi lagi nggih. Untuk pembelajaran daring di hari Kamis dan Jumat berarti penugasan di rumah secara mandiri. Namun nanti penugasannya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya Bunda, tidak melulu untuk membekali mengerjakan soal sekian dengan mata pelajaran tersebut. Akan tetapi mungkin kami akan memberikan tugas berupa proyek. Jadi tidak melulu mengerjakan soal dan soal, karena selama PTM 3 hari di hari Senin, Selasa, Rabu itu insya Allah materi disampaikan pada hari itu, latihan soal banyak di hari tersebut. Ngoten. Terima kasih Ustazah Pipin.
ini ada pertanyaan lagi terkait dengan jadwal pramuka. Jadi kemarin sesuai dengan yang sudah kita bahas waktu raker, kemarin informasi sementara yang kami dapat dari tim pramuka untuk pelaksanaan pramuka setiap hari Jumat untuk jamnya itu jam 3:30 sampai jam 5 ya Bunda, seperti jam ekstra lainnya ngoten. Tetapi untuk pramuka ini wajib semua siswa wajib mengikuti ngoten. Itu mungkin untuk ekstra untuk seragamnya nanti hari Jumat berarti untuk yang mengikuti ekstra pramuka untuk waktu pelaksanaan ekstra pramuka berarti mengenakan seragam pramuka ngoten. Ada tambahan Ustazah Pipin terkait pramuka? Mboten Ustazah, cekap. Terima kasih. Ada lagi monggo Ayah dan Bunda jika sungkan untuk menyampaikan via suara ngoten mungkin bisa diketik di chat, bisa kami pantau di chat ngoten. Boleh monggo. Jadi untuk bulan Januari ini memang kita ini Jaya Bunda belum pertemuan yang full tatap mukanya, belum Senin sampai Jumat seperti sekolah-sekolah negeri. Mungkin kalau negeri kan dari Senin sampai Jumat karena memang kami masih terus membenahi fasilitas di sekolah agar semuanya sesuai dengan prokes. Terus untuk selanjutnya sebetulnya peraturannya itu kan di sekolah itu hanya 6 JP, 6 jam pelajaran. Jadi kami sudah melebihi karena full day, langsung full day seperti itu. Jadi untuk itu kami harus merolling tenaga di sekolah juga tidak terjadi kepadatan. Jadi mohon dipahami. Untuk kedepannya insya Allah mulai Februari nanti akan kita tambah lagi PTM-nya. Terus bulan selanjutnya nanti semoga bisa full PTM dari hari Senin sampai hari Jumat. Semoga bismillah nggih. Ini sebentar. Pertanyaan ini. Oh, ini ada pertanyaan untuk SAP kelas atas kapan? Monggo bisa dipantau di grup kelas masing-masing nggih. Jadi jamnya itu berbeda-beda ya Bunda, tergantung ini wali kelas nggih, wali kelas setiap angkatan nanti ada diskusi terus waktunya penentuannya kapan ngoten. Jadi monggo bisa ditanyakan kepada wali kelasnya. Kalau tidak, sepertinya sudah di-share ya di setiap komite. Monggo bisa dipantau lagi, mungkin sudah disampaikan di grup komite masing-masing. Monggo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin di kelas 5 belum di-share, Barusan saya membuka di grup kelas 5. Terus kemudian ini ustadzanya yang di kelas 5 di situ menuliskan kelas 5 hari Ahad pukul 9 sampai 10. Diku kalau tidak berubah ya. Oh, ini yang bertanya berarti Bunda di kelas wali kelas 5 juga nggih. Budaya Mas Bulam. Terima kasih Bunda. Ngapunten nggih. Ustazah seragam Jumat batik hijau dan bawa baju pramuka juga nggih. Jadi ini Jaya Bunda untuk hari Jumat karena jadwal PTM kita kan dari hari Senin sampai hari Rabu ngoten. Jadi hari Jumat itu Ananda paginya daring di rumah nanti berangkat sekolah hanya waktu ekstra pramuka saja. Berangkatnya hanya pukul 3:30 sampai pukul 5 mengenakan baju pramuka. Jadi paginya tidak ke sekolah nggih. Untuk sementara ini seperti itu ngoten. Ada lagi mungkin? Monggo Ayah dan Bunda. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, ini belum ada info dari tim ekstra. Kami masih menanti ini rapat finalnya seperti apa, karena kemarin ada sedikit perubahan-perubahan dan ada rule-rule-nya karena memang masuknya juga sekarang sudah lebih intens jadi masih menunggu nanti kalau sudah ada info dari tim ekstra, nanti kami sampaikan lebih lanjut ya Ayah Bunda. Tetapi kemungkinan mungkin untuk pekan pertama belum dimulai karena kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari tim ekstra. Nanti jika sudah ada, segera kami infokan. Terima kasih. Monggo, jika ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau sharing, monggo. Untuk hafalan offline tetap ada atau tidak ya Ustazah? Hafalan offline itu halakoh itu Ustazah?
Nggih. Hafalan offline itu berarti yang dimaksud halakoh itu nggih. Jadi nggih Ayah Nggih. Bunda. Jadi untuk tahfidnya itu halakoh itu nggih. Bahasanya tadi di jadwalnya tadi tidak kita bahasakan tahfid tetapi halakoh ngoten. Intinya sama. Intinya itu tetap menghafal ngoten. Tapi hanya istilahnya saja. Jadi tetap ada di sekolah, tetap ada karena apalagi kelas tahfidz nggih. Jadi untuk tahfidznya lebih banyak jamnya. Ada lagi mungkin Ayah dan Bunda monggo. Oh, nggih, terkait dengan vaksin, monggo untuk Ananda yang belum melaksanakan vaksin bisa melaksanakan vaksin mandiri nggih, bisa mencari informasi di Vaskes terdekatnya ngoten. Karena ini sepertinya untuk kuota vaksin susulan yang di kelurahan sepertinya untuk Salsabila sudah tidak ada ngoten. Jadi monggo bisa mandiri ke Vaskes terdekat ngoten. Monggo ada lagi Ayah dan Bunda? Untuk hafalan yang online, monggo pengampu tahfidz Ustadz Yusuf atau Ustazah Syifa. Ada tidak ini untuk hafalan online atau seperti apa mekanismenya? Mohon disampaikan, monggo. Ada wali dari Mas Azam menanyakan. Monggo Ustadz Yusuf atau Ustazah Syifa. Nggih, masuk untuk apakah ada hafalan online atau tidak? Kesepakatan mawon Ayah Bunda ketika nanti diadakan hafalan online apakah bersedia? Ketika tidak bersedia nanti mungkin ketika waktu online itu nanti kita adakan murojaah bersama. Gimana ya Bunda? Jika menyetujui online, penyetoran online ketika hari Kamis ya. Hari Kamis dan hari Jumat kan itu online, jatahnya online. Ketika nanti menghendaki untuk pengiriman online, nanti kita siapkan. Terus kemudian jika tidak bersepakat untuk online, nanti tetap kita adakan, tapi sistemnya dengan murojaah. Pripun ya Bunda? Assalamualaikum Ustaz. Ini ibunya Mas Lutfi. Menanggapi masalah online untuk setoran hafalan, saya Kamis Jumat saya setuju masih ada tambahan itu karena kalau murojaah itu malah anaknya nggak fokus ya Us. Malah nggak kurang ini hanya malah ngelantur. Kadang memperhatikan layar mengikuti apa. Tapi kalau misalnya nanti kami usahakan kalau misalnya ini mudah-mudahan ini anaknya sudah lebih dewasa mungkin bisa nanti untuk ditarget untuk setoran per blok gitu Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Untuk yang lain bagaimana? Saya juga setuju dengan pengiriman online, tapi dengan kesepakatan itu tertib nggih ngoten niku. Soalnya kalau murojaah nanti sudah ada di jam offline. Jadi nanti sebelum anak-anak menghafal itu pasti nanti kami dari guru tahfidz akan memurojaah hafalan anak-anak secara bersama-sama untuk mengingatnya sebelum menambah hafalan yang baru. Seperti itu. Mungkin dari Ayah Bunda ada usulan lagi atau bagaimana? Kalau cukup nanti saya ketok ini makainya sistem online. Jadi ketika hari Kamis nanti penugasan hafalan online dan hari Jumat juga hafalan online. Pripun Ayah Bunda? Monggo. Sepertinya disetujui Ustadz karena ini di kolom chat juga ada yang menyetujui ngoten nggih. Jadi hafalan online ngoten nggih Ustadz. Oh nggih. Nggih. Nggih, ngoten mawon. Dados
tidak hari Kamis dan hari Jumat tidak murojaah online tetapi penugasan hafalan online. Mungkin Nggih. seperti itu nggih. Untuk bimbingan hafalannya nanti saya kirimkan di grup ngoten mawon. Oke, saya kembalikan kepada Ustazah Nisa. Terima kasih Ustadz Yusuf. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan untuk vaksin periode kedua. Nanti masih menunggu informasi dari Puskesmas ya Ayah Bunda. Jadi menunggu pelaksanaan untuk sekolah-sekolah yang lainnya dan menunggu informasi dari Puskesmas untuk lebih lanjutnya. Nanti kalau sudah ada jadwal dari Puskesmas segera kami informasikan. Untuk selanjutnya terkait dengan makan siang seperti tadi yang sudah kami sampaikan, mungkin ada Ayah dan Bunda yang terlambat bergabung ya. Jadi untuk makan siang insya Allah per tanggal 17 Januari nanti makan siang disediakan dari sekolah sesuai dengan prokes ya. Jadi tetapi untuk pekan depan jadi kita kan masuknya tanggal 10 ya. Untuk sepekan depan besok itu Anda mohon untuk bekal makan siang dan snacknya membawa sendiri dari rumah terlebih dahulu, ngoten. Terus terkait dengan makan siang dan snack untuk tanggal 17 nanti pelaksanaannya itu untuk setiap pekannya akan kami adakan evaluasi agar semuanya higienis ngoten agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi untuk pekan depan Ananda membawa bekal sendiri dari rumah. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini terkait dengan vaksin ada bundanya Mbak Jauna. Ini nggih usul untuk pelaksanaannya di sekolah saja. Nggih niki sudah kami usulkan juga kepada pihak Puskesmas nggih Ayah Bunda karena kemarin memang mohon maaf sekali untuk pelaksanaan di kelurahan kemarin memang cukup ini nggih cukup crowded, cukup hektik, cukup riuh ngoten karena memang tidak ada koordinasi dari pihak Puskesmas dan sepertinya ini nggih belum siap ngoten dari pihak Puskesmasnya. Tetapi kemarin dari Puskesmas juga sudah ada evaluasi. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terus ini juga ada pertanyaan terkait dengan mulok. Untuk mulok belum ada nggih Ayah dan Bunda. Jadi memang kalau di kelas tahfidz itu kami fokuskan hanya ke tahfidz dan pelajaran-pelajaran pokoknya. Besok kalau sudah kelas 4 nanti ada mulok nggih karena memang kembali lagi ke K13 jadi wajib ada mulok. Kalau sekarang kita kurikulumnya di kelas 1, 2, 3 ini tahfidz ya. Jadi kami fokusnya ke tahfidznya dan ke pelajaran-pelajaran pokoknya. 4 pelajaran pokok ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan PAI. Untuk selanjutnya untuk hafalan tadi sudah nggih. Jadi ada hafalan online setiap hari Kamis dan Jumat. Oh ini ada masukan untuk materi Zoom disampaikan di grup J nanti untuk slide-nya dan insya Allah untuk rekamannya insya Allah ada rekamannya nanti kami sampaikan di grup. Ngoten. Selanjutnya sudah ada lagi mungkin Ayah dan Bunda sudah selesai yang di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi ada lagi masih 2 menit lagi monggo jika ada yang ingin ditanyakan ada masukan atau sharing, monggo. Masih ada waktu 2 menit. Sudah cukup, Bos. Jadi ini nggih mohon kerjasama dari Ayah dan Bunda juga, karena kelemahan Ananda itu rata-rata itu di literasinya nggih. Jadi mohon untuk di rumah mungkin bisa dibiasakan setiap hari membaca 1 lembar 5 menit. 5 menit itu untuk membaca 1 lembar komik atau 1 lembar buku pelajaran, tapi dibiasakan walau hanya sekadar 5 menit, tetapi Ananda dibiasakan membaca ngoten ya Ayah Bunda. Karena rata-rata Ananda itu malas membaca, sebetulnya bisa, tetapi karena malas sebetulnya sudah ada jawabannya, jadi tidak bisa mengerjakan karena tidak mau membaca, rata-rata seperti itu. Jadi monggo kita bekerja sama bersama-sama. Insya Allah juga di sekolah kami akan memberikan porsi yang lebih untuk literasi, karena literasi sangat penting sekali untuk menambah wawasan Ananda. Ngoten. Monggo ada lagi? Ustazah Pipin. Assalamualaikum, Us. Monggo, ya. Monggo Bunda.
bagaimana usul aja seumpamanya bisa ini untuk literasi bisa nggak dijadwalkan setelah walakoh ada jam literasi gitu di perpustakaan. Karena kalau anak di rumah kebanyakan ya untuk membaca memang ini ya kalau sendiri tuh cuma nonton TV apa gitu. Kalau umpamanya program di sekolah berapa menit umpamanya habis walakoh ada jam literasi. Jadi mereka tuh ke perpustakaan membaca atau bagaimana gitu. Bagaimana Us? Ya begitu saja. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bunda Afifi, terima kasih bagus sekali ya masukannya nggih. Jadi insya Allah ke depan memang kami akan memberikan program khusus untuk literasi nggih. Kami juga akan menyediakan latihan-latihan soal terkait literasi. Jadi lebih ke anak itu bisa memahami apa yang dibaca dengan cara menjawab. Jadi kami memberikan paragraf yang diikuti dengan soal-soal terkait dengan bacaan seperti itu. Dan kami juga akan membiasakan anak-anak untuk membaca dan mengulang kembali apa yang sudah mereka baca. Jadi kami memang memberikan porsi yang lebih untuk jam literasi di ayah bunda di sekolah. Tetapi di rumah juga mohon sekali bantuannya, apalagi di beberapa ananda itu memang masih ada beberapa ananda yang belum bisa membaca. Jadi mohon untuk di rumah juga ada pendampingan, ngaten, jadi kita bisa bekerja sama bersama-sama agar hasilnya juga lebih maksimal. Ngaten nggih Bunda. Ustazah Pipin mungkin ada tambahan? Nggih, mungkin terkait literasi nggih. Nanti misalkan dijadwalkan setelah halako terus anak-anak ke perpus, kalau memang setiap hari atau sering mungkin gini ya Ustazah Nisa, kita menyiapkan bacaan. Awalnya tidak usah banyak-banyak dulu, mungkin 1 paragraf. Jadi setiap kita mau ngajar mapel setelah tahfidz itu sebelum istirahat mungkin kita literasi dulu, mereka membaca, kemudian nanti mungkin ditunjuk apa yang tadi dibaca, mungkin baru seperti itu. Untuk ke perpus kemungkinan itu diagendakan selanjutnya di Ustazah Nisa. Jadi karena kondisi perpus juga bukunya belum sih, pengadaannya juga belum banyak ngoten. Nanti ndak malah belum bisa terkondisikan, mungkin kita menyiapkan dalam bentuk lembaran-lembaran dulu. Mungkin 1 minggu 2 kali atau setiap hari bisa, mungkin besok 1 paragraf dulu. Kemudian setelah mereka diberikan waktu membaca, kita tanya apa yang tadi dibaca. Seperti itu dulu Ustazah Nisa. Untuk diagendakan ke perpus bersama, membaca mungkin nunggu ruang perpusnya jadi. Terima kasih Ustazah Pipin. Jadi seperti itu nggih Bunda. Jadi bertahap nggih. Insya Allah kami tetap mengupayakan yang terbaik untuk Ananda. Ada lagi ya Bunda? Ya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Bunda untuk partisipasinya. Ada lagi monggo? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, karena ini waktunya sudah lebih 2 menit nggih. Sudah melebihi waktu yang sudah kita tentukan bersama, dan ini juga sudah cukup larut, mungkin ayah dan bunda ingin segera menidurkan ananda atau dedek-dedek kecil ngaten. Jadi monggo untuk Zoom meeting pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk materi-materi yang sudah kami sampaikan, insya Allah kami share di grup nggih. Besok pagi insya Allah kami rapikan dulu ngoten agar semuanya tersampaikan ke ayah dan bunda yang tertinggal maupun yang belum bisa mengikuti pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya mewakili teman-teman tim dari kelas 3, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam Zoom meeting malam hari ini masih banyak kekurangan. Terus kemarin di semester 1 juga masih banyak kekurangan dalam membersamai Ananda. Bismillah, kami dari tim kelas 3 akan terus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Ananda. Monggo bersama-sama ya ayah dan bunda kita upayakan, kita optimalkan lagi untuk lebih bisa membersamai Ananda, untuk mengantarkan Ananda menjadi Ananda anak-anak yang sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Jadi anak yang solih, solihah, cakap, cendekia, berakhlak mulia. Amin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Atur
Nuwun Ustadz Ustadzah. Kami Izin, Lev.